Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan dengan saya Ferry. Nama lengkap saya Very Happy. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan gimana sih menjadi mitra UMKM Indomaret atau melakukan sewa di depan toko Indomaret. Contohnya seperti gambar ini. Sudah ya, jadi gimana sih kita akan bahas tuntas terkait dengan yang pertama manfaat apa sih yang kita dapat dengan menyewa teras di Indomaret atau menyewa tempat di depan toko Indomaret. Kemudian yang kedua alur secara ringkas atau simpel yang akan kita bahas nanti gimana sih alurnya, apakah ribet sekali, apakah ribet, sangat ribet sekali atau ternyata sangat mudah sekali. Akan kita bahas, teman-teman tetap stay tune bersama kita. Ya, selanjutnya adalah kita akan membahas kenapa sih para mitra UMKM ini kok harus menyewa space atau menyewa tempat di depan teras atau parkir Indomaret. Kira-kira apa sih keunggulan atau kelebihan dari kita menyewa sewa teras di Indomaret? Ada beberapa kelebihan. Yang pertama kelebihannya itu Indomaret itu terletak di tempat-tempat yang strategis atau tempat-tempat yang mudah dicari oleh rata-rata mudah dicari oleh pelanggan. Itu yang pertama, tempatnya itu mudah dan ada di mana-mana dan mudah dengan dilihat dari berbagai sisi, dari jalan itu mudah dikenali. Sehingga ketika Indomaret mudah dan maka sewa kita atau sewa lapak kita juga kemungkinan akan ikut untuk mudah dikenali oleh para customer. Manfaat kedua yaitu Indomaret itu sudah memiliki pasarnya sendiri, memiliki customer sendiri. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan banyaknya customer yang lalu lalang atau yang berbelanja. Kita bisa memanfaatkannya dengan menyewa lapak di Indomaret. Jadi kita bisa memanfaatkan orang yang datang ke Indomaret untuk mengenal bahkan untuk membeli produk yang kita jual. Jadi kita tidak susah-susah untuk mengumpulkan orang atau mencari orang karena Indomaret rata-rata di sana adalah pusat keramaian. Itulah manfaat yang kedua. Yang ketiga manfaatnya itu terkait keamanan atau kenyamanan tempat. Dengan menyewa di depan Indomaret itu secara otomatis sudah menjadi naungan dari PT Indomaret sendiri atau PT Indomarko Prisma Tama sendiri. Jadi di sana nanti kita sudah sesuai atau resmi di lahan yang dimiliki Indomaret. Itulah kurang lebih manfaatnya. Kalau ada manfaat lain ya masih bisa digali lagi. Mungkin manfaatnya bisa dikenal oleh warga sekitar dan lain-lain. Kurang lebih itu. Selanjutnya kita ke gimana sih alurnya agar kita bisa menyewa tempat atau menaruh lapak kita UMKM kita di depan teras Indomaret. Itu alurnya bagaimana? Versi saya sebagai pelaku atau sebagai itu ya, sebagai koordinator dari sewa teras sendiri, yaitu cara yang pertama adalah mitra UMKM harus memilih dulu kira-kira berminat di toko mana. Jadi bapak ibu atau mas mbak abang-abang yang pengen melakukan sewa teras atau pengen berusaha atau pengen membuka lapak di depan teras Indomaret itu tentukan dulu di mana Indomaret yang diminati. Itu yang pertama. Namun gimana jika saya nggak tahu di mana yang bagus atau belum ada pandangan? Nanti bisa tanya ke masing-masing koordinator wilayah. Nanti tanya bisa diminta kontaknya.
di tim toko, bisa tanya ke tim toko atau bisa cek, biasanya tiap wilayah itu ada IG sewa teras masing-masing kota. Kalau di tempat saya sendiri ada. Nah itu bisa cek di sana kontaknya, menghubungi siapa. Tapi saran saya sih bisa survei dulu di mana yang diminati. Setelah yang kedua, setelah sudah ada pandangan mau di Indomaret mana, itu adalah dengan cara meminta kontak dari petugas sewa teras itu sendiri untuk melakukan koordinasi. Setelah melakukan koordinasi, nanti akan ada feedback dari koordinator mitra UMKM Indomaret sendiri atau dari PIC tersebut. Jadi yang pertama itu kita harus sebagai calon mitra itu harus nyari di Indomaret mana, setelah itu bertanya kira-kira dihubungi, kontaknya menghubungi siapa. Nah, setelah menghubungi nanti akan ada feedback di dalamnya, datanya jawab di sana, yaitu yang ketiga adalah nanti bisa melakukan pertemuan atau diajak ketemu atau by phone. Biasanya kalau jarak masih jauh bisa dijelaskan cara by phone. Kemudian bisa pertemuan, di pertemuan itu bisa dikirimkan pengisian formulir, ada formulir di sana nanti. Formulir itu isinya adalah ketentuan-ketentuan yang ada beberapa ketentuan yang misalkan contohnya gerobaknya ukurannya maksimal berapa, sistemnya dan lain-lain, itu nanti alurnya seperti itu, dikasihkan formulir, setelah itu diisi sesuai dengan data, kemudian melampirkan foto gerobak dan KTP, kemudian juga materainya 10.000, materai 10.000 dua, kemudian fotokopi KTP sama foto gerobaknya. Nah nanti setelah pertemuan itu, setelah diisi, maka langkah selanjutnya pihak koordinator lapangan itu atau PIC-nya akan mengirimkan formulir itu ke kantor untuk dilakukan permintaan tanda tangan ACC. Jadi disampaikan dulu akan ada minat di toko ini, kemudian sewanya produknya ini, kemudian harganya sekian, sudah dilampirin semua dan ada tanda tangan bermaterai dari calon mitra. Setelah dikasihkan kantor, maka pihak yang ada di kantor akan melakukan verifikasi tanda tangan. Nah, ketika sudah diinfo, sudah tertanda dan ter-ACC oleh para atasan, udah kita akan yang di kantor akan feedback balik ke koordinator tersebut. Setelah ke koordinator itu sendiri, maka koordinator akan menghubungi mitra bahwa sudah ter-ACC dan bisa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening PT Indomaret, nanti akan dikasih. Jadi namanya nanti rekeningnya itu PT Indomaret. Adalah nanti di info, bukan rekening pribadi dari orang-orang tertentu. Jadi langsung masuk ke PT Indomaret. Setelah ditransfer, angka berikutnya setelah ditransfer, maka nanti akan ada janjian untuk kapan sudah bisa mulai masuk untuk usahanya atau lapaknya sudah bisa masuk. Nah, setelah masuk udah deh bisa jualan. Jadi sebenarnya simpel banget untuk alurnya, tinggal saya ulang ya, tinggal minat di toko mana, kemudian menghubungi PIC, kemudian setelah menghubungi PIC nanti akan ada pertemuan untuk pengisian formulir, tanda tangan dan lain-lain, dan penjelasan terkait ketentuan. Sudah paham, oke, dengan dibubuhi tanda tangan materai, berikutnya tinggal kita kirim formulir itu untuk meng-ACC. Jika sudah ACC akan diarahkan untuk melakukan transfer. Setelah transfer nanti sudah bisa meluncur dengan gerobak atau booth atau stand dari para mitra UMKM. Kemudian para mitra sudah bisa berjualan di depan sewa teras Indomaret. Kurang lebih itu ya untuk alur, kita lebih ke alur dan manfaat.
kita lihat kita akan lanjut nanti ke video berikutnya terkait dengan tadi ada keuntungan atau manfaat sewa di Indomaret sedikit, kemudian juga alur untuk di Indomaret. Nah, video berikutnya akan kita bahas lebih detail lagi terkait ketentuan menyewa di Indomaret, ukuran gerobak berapa, kemudian dan lain-lain akan kita lanjut. Ya, demikian pembahasan yang semoga jelas ya. Pembahasan singkat terkait dengan manfaat menjadi mitra UMKM Indomaret atau menyewa teras di depan Indomaret dengan alurnya. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman kalau masih bingung bisa seperti biasa bisa berkomentar di bawah untuk kita balas kemudian ataupun untuk kita buatkan next informasi berikutnya ya untuk video berikutnya. Ya, jika ada kekurangan atau ada kesalahan kata dan lain-lain saya pribadi meminta maaf. Tapi itulah informasi yang saya dapat. Kita akan lanjut ke next video untuk menjelaskan lebih detail lagi gimana sih menyewa teras di depan Indomaret atau untuk menjadi mitra UMKM Indomaret. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.